Suka ngerasa nyeri di pinggang, atau ketika kalian berkemih atau buang air kecil, suka kerasa sakit di kemaluannya dan keluar pasir atau butiran-butiran batu dari air kencing kalian. Hati-hati loh, itu adalah tanda-tanda kalian mengidap batu saluran kemih. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Cecia Durkania dengan NPM 22811101184 dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu saluran kemih. Batu saluran kemih adalah gumpalan padat yang terbentuk dalam sistem urin kita. Awalnya, batu akan terbentuk di ginjal, namun ketika turun ke bawah, batu akan menyumbat di ureter, di kandung kemih, dan juga di uretra. Berikut adalah alat peraga yang telah saya buat. Yang pertama ada vena dan arteri, yang kedua ada ginjal kanan umumnya akan lebih rendah daripada ginjal kiri, karena di atas ada organ yang bernama hepar. Yang ketiga ada uretra kanan dan uretra kiri, yang keempat ada kandung kemih, atau dalam bahasa medis disebut vesika urinaria, yang terakhir ada uretra. Di sebelah kanan juga terdapat jenis-jenis batu. Ada 3 tipe jenis batu. Yang pertama, batu tanpa infeksi. Yang kedua, batu yang disebabkan karena infeksi. Dan yang ketiga, batu yang disebabkan kelainan genetik. Batu non-infeksi yang pertama adalah kalsium oksalat. Batu ini terbentuk dari makanan seperti bayam dan kacang-kacangan, dan batu ini paling sering ditemukan pada batu ginjal. Memiliki tekstur tajam seperti duri, hampir sama dengan kalsium fosfat. Bedanya, dia memiliki tekstur yang lebih bulat dan berwarna lebih terang. Kedua batu ini disebabkan karena urin terlalu asam dan dehidrasi. Yang ketiga, batu asam urat adalah produk sampingan dari metabolisme purin yang ditemukan dalam makanan seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut. Ciri-ciri batu asam urat biasanya lebih halus dan bentuknya agak bulat. Karena kristalnya lebih halus dibandingkan dengan batu kalsium oksalat, batu ini cenderung memiliki permukaan yang lebih halus, tidak begitu kasar dan tajam. Ada 2 jenis, ada batu yang berwarna coklat dan juga ada batu yang berwarna kuning keorenan. Segera periksakan asam urat kalian secara rutin dan hati-hati bagi kalian yang memiliki kadar asam urat yang tinggi, lebih dari 6 untuk wanita dan lebih dari 7 untuk pria. Yang kedua adalah batu dikarenakan infeksi. Batu struvit atau magnesium amonium fosfat terbentuk akibat infeksi saluran kemih atau ISK yang disebabkan oleh bakteri tertentu, seperti Proteus atau Klebsiella yang dapat mengubah urin menjadi basa. Batu struvit berukuran besar dan tidak beraturan serta gelap. Bisa memiliki bentuk seperti serpihan atau cabang-cabang. Batu ini biasanya lebih besar dibandingkan batu ginjal lainnya karena dapat tumbuh dengan cepat. Yang terakhir adalah batu dengan kelainan genetik. Batu ini terbuat dari sistin atau orang yang mengalami sistinuria. Asam aminosistin tidak bisa larut dengan baik dalam urin dan akan mengendap membentuk kristal. Batu sistin biasanya berwarna kuning terang dan lebih bulat dibandingkan batu ginjal lainnya. Tetapi batu ini jarang terjadi. Namun jika terbentuk bisa menjadi masalah serius, memerlukan perhatian medis khusus. Di sini kita akan coba untuk memulai sistem perkemihan. Darah dari arteri dan vena akan masuk ke dalam ginjal, lalu mengalir ke sebelah uretra kanan dan juga uretra kiri, lalu ditampung terlebih dahulu ke dalam kandung kemih. Ketika kita punya refleks untuk berkemih, maka kandung kemih akan berkontraksi otot-ototnya dan mengalirkannya ke uretra, lalu dibuang bersama sisa-sisa zat sampah lainnya. Yang pertama, kita akan coba tanpa batu terlebih dahulu. Tanpa adanya sumbatan, urin akan mengalir dengan lancar dan keluar seperti biasanya. Namun, jika terdapat sumbatan, urin akan lebih lambat keluarnya. Nah, ketika ada sumbatan berupa batu, baik di ginjal, di ureter maupun di kandung kemih, urin akan lebih susah keluarnya dan frekuensinya akan lebih sering tetapi sedikit. Ini adalah contoh batu yang ada di saluran kemih. Urin akan tersumbat dan keluar menetes-netes. Bisa dilihat bersama. Dan tak jarang pula, kadang batunya ikut keluar. Bisa kita lihat bersama. Urin akan lebih susah keluar karena terdapat sumbatan. Nah, nyeri yang kita rasakan itu menentukan di mana batu tersebut berasal. Jika batu ada di ginjal, maka nyeri yang terasa adalah sakit pinggang atau yang disebut juga dengan flank pain. Dari ginjal dan mulai merambat ke ureter dan menyumbat di ureter atau saluran setelah ginjal, maka yang terasa adalah rasa sakit yang amat sangat yang dinamakan dengan colic pain. Ureter ini berisi otot-otot polos yang akan berkontraksi berusaha untuk mengeluarkan batu sehingga akan terasa sakit yang amat sangat dan menjalar bisa sampai ke paha bahkan juga ke organ genitalia. Yang ketiga, ada batu di vesika urinaria. Bayangkan ini adalah kandung kemih. Saat kita tiduran miring ke kanan, miring ke kiri, batunya juga akan ikut bergerak. Itu menyebabkan rasa sakitnya akan hilang ketika kita berpindah posisi juga. Nah, batu yang di sini akan menyumbat aliran urin yang masuk dan menyumbat saat ia keluar dari ureter. Rasa sakit yang ditimbulkan ketika batunya sudah mencapai ureter
adalah kesulitan saat kalian berkemih dan bisa juga saat berkemih keluar darah. Kondisi ini disebut juga dengan hematuria. Karena batunya menyumbat di sini, frekuensi saat kalian berkemih itu akan lebih sering karena kalian merasa tidak puas saat berkemih, sepertinya masih ada yang mengganjal gitu. Baik, sekian video peragaan alat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.